Hai Lemenians, hai Rezanians, ini gue Reza Mustafa. Nah di Reza bercerita kali ini gue bakalan cerita tentang Hotel Bourbon di New Orleans lagi guys. So kali ini cerita rakyat kali ini datang lagi dari New Orleans atau Louisiana, Amerika Serikat. Jadi hotel ini sangat terkenal ya di New Orleans dan juga dikenal sebagai hotel yang berhantu guys. Namanya itu Hotel Bourbon New Orleans di Louisiana, Amerika Serikat. Nah, sebelum gue bercerita tentang cerita rakyat atau urban legends tentang hotel ini, gue promosi dulu guys. Yang mukanya pengen cerah, glowing, kalian bisa pakai atau beli Reza Cosmetic dan Skincare yang gue jual di Shopee dan juga di Tokopedia guys. Jadi ini paket untuk mencerahkan dan mengglowingkan yang gue jual ya guys. Nah, ini dia produk gue guys. Nah, ini tonernya ya. Nih. Ini udah BPOM ya guys, tuh ada nomor BPOM-nya dan ada nomor, ada pabriknya juga ada ISO. Ini juga ada barcode BPOM-nya ya guys, jadi udah aman. Nah ini ada facial wash-nya juga, sama ini Reza Cosmetic dan Skincare ya. Ini udah BPOM juga ya, ada nomor notifikasi BPOM sama barcode BPOM sama pabriknya udah ISO. Ini kalian bisa beli di Shopee dan juga Tokopedia. Selain itu ada juga krim siang dan juga krim malam serta serumnya guys. Itu kalian langsung aja kepoin di Shopee dan juga Tokopedia, oke? Oke guys. Jadi ini paket untuk mencerahkan ya, untuk mengglowingkan. Buat kalian yang pengen menjadi agen, distributor ataupun reseller di sekitar kota Makassar ataupun di luar Makassar boleh banget. Silahkan kalian DM gue di Instagram atau di TikTok juga boleh, atau hubungi nomor manajer gue ya. Atau kepoin aja langsung Instagramnya @rza Cosmetic dan Skincare, oke? Oke, gue lanjut cerita lagi ya guys mengenai Hotel Bourbon New Orleans yang sangat berhantu dan juga dipercaya ini mistis dan dikutuk guys. Bagaimana ceritanya? Oke, gue masuk ke ceritanya. Pada Reza bercerita kali ini gue bakalan menceritakan tentang sebuah hotel guys yang terletak di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Di mana hotel ini bernama Hotel Bourbon New Orleans. Yang terletak di Jalan Bourbon Street, makanya namanya dia Hotel Bourbon ya. Dimana awalnya hotel ini adalah sebuah teater guys yang dibangun atau didirikan pada tahun 1806 hingga pada tahun 1816 ini hotel ini tiba-tiba saja kebakaran guys. Bayangin dia nggak nyampe 10 tahun, kurang lebih 10 tahun tiba-tiba hotel ini kebakaran guys. Dan tiba-tiba teater ini kebakaran guys. Jadi itu tiba-tiba apinya muncul aja guys, nggak ada yang tahu apa penyebabnya sampai teater ini terbakar. Jadi kalian udah ngerti ya, ini awalnya dia tanah kosong dibeli sama suatu perusahaan. Dia mendirikan teater pada tahun 1806, lalu 1816 teater ini terbakar guys tanpa penyebab yang pasti, atau nggak ada yang tahu guys kenapa bisa teater ini tiba-tiba terbakar. Nah itu latar belakangnya. Lalu lanjut lagi pada tahun 1817 seorang pengusaha bernama John Davis membeli tanah bekas teater ini guys. Nah jadi pada tahun 1817 seorang pengusaha kaya raya yang bernama John Davis ini dia membeli tanah bekas teater ini. Kan ini kebakaran nih guys pada tahun 1817. Nah 1 tahun setelah kebakaran itu John Davis ini beli teater ini guys, dan dia bangun lagi menjadi sebuah ballroom dan juga teater yang bernama itu Ballroom dan Theater Orleans gitu. Yang dimana Ballroom dan juga Theater Orleans ini didesain oleh desainer Inggris guys, atau arsitek Inggris bernama Henry Latrobe. Dimana teater ini sangat megah, mewah memang. Pokoknya teater ini megah mewah guys, karena yang bangun ini sultan lah ya, atau pengusaha kaya raya waktu itu di New Orleans, si John Davis ini. Dan dimana teater ini memiliki kurang lebih 1.300 kursi di dalamnya. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana besarnya ballroom dan juga teater ini guys. Nah hingga akhirnya ballroom dan teater ini sangat terkenal di New Orleans maupun di luar New Orleans. Banyak banget artis-artis yang artis-artis New Orleans ataupun artis Hollywood yang pernah tampil di teater ini guys gitu, karena memang sangat terkenal ya, karena dia selain mewah banyak juga kursi penontonnya. Ballroom dan Theater Orleans ini
Pokoknya bagus lah, pokoknya dia cocok meong lah. Oke, lanjut. Pada tahun 1866, ballroom dan teater ini tiba-tiba terbakar lagi guys, tanpa penyebab yang pasti atau tidak ada yang tahu mengapa ballroom dan teater ini bisa terbakar lagi guys. Bayangin, udah ini terbakarnya udah yang kedua kali dan ini menghabiskan seluruh ballroom dan teater Orleans yang dibangun oleh John Davis ini. Kalian mengerti lah ya berapa kerugian si John Davis ini. Akhirnya pada saat itu warga-warga New Orleans ini udah mulai bercerita ya atau udah mulai curiga ya bahwa tanah ini memang dikutuk guys, karena kejadian pertama kan itu pada tahun 1816 yang terbakar ya. Habis itu ini lagi kurang lebih hampir 40 tahun setelah kebakaran pertama terbakar lagi di tahun 1866. Jadi banyak warga New Orleans pada zaman itu pada tahun 1866 meyakini bahwa memang tanah ini dikutuk guys, atau nggak bagus lah ya istilahnya gitu. Nah akhirnya pada tahun 1881 tanah ini dibeli oleh perkumpulan biarawati guys, dan mereka membangun sekolah plus panti asuhan. Jadi perkumpulan biarawati ini membeli sekolah tersebut gitu pada tahun 1881, dan sekolah dan panti asuhan itu berdiri kurang lebih di sana 83 tahun guys. Tapi pada tahun segitu juga itu ada wabah guys, ada wabah namanya itu demam kuning ya, atau yellow fever pada tahun 1800-an ketika perkumpulan biarawati ini membeli bekas ballroom dan teater Orleans itu guys. Nah pada tahun 1881 ini sekolah dan panti asuhan ini dinamakan juga Saint Mary's Academy guys, dan memiliki banyak siswi ya, karena memang itu khusus untuk perempuan aja, dia nggak menerima laki-laki guys, ini khusus untuk siswi aja. Dan hingga pada tahun 1964 ini sekolah dan panti asuhan ini dijual guys sama yayasan perkumpulan biarawati ini gitu. Jadi mereka membelinya itu dari si John Davis pada tahun 1881 sampai terjadi wabah di daerah New Orleans dan sekitarnya guys. Pokoknya 1881 itu udah berdiri lah sekolah dan juga panti asuhan yang bernama Saint Mary's Academy ini guys. Tapi memang ada wabah ya waktu itu ya yang menelan banyak biarawati sebagai korban dan juga anak-anak di sekolah serta panti asuhan tersebut. Kurang lebih kayak gitu guys. Jadi memang ini warga-warga New Orleans ini udah meyakini bahwa memang bahwa tanah ini memang kurang bagus atau dikutuk guys. Hingga akhirnya nantilah dia menjadi berhantu. Bagaimana ceritanya gue bakalan ceritain, tenang aja. Oke deh. Nah, setelah pada tahun 1881 John Davis menjualnya ke perkumpulan biarawati ini dan dijadikan sekolah dan juga panti asuhan yang bernama Saint Mary's Academy tadi ya guys. Maka sekolah dan panti asuhan ini berdiri kurang lebih selama 83 tahun. Tapi memang sempat dilanda wabah ya, atau yellow fever ya, wabah demam kuning guys. Itu yang lumayan banyak menelan korban biarawati dan juga anak-anak di sana ya yang berada di sekolah dan juga panti asuhan, sehingga dan masyarakat di sana juga itu menyaksikan bahwa banyak biarawati dan juga anak-anak panti asuhan atau anak sekolah ini dikubur di daerah sekitar tanah tersebut atau sekolah tersebut atau panti asuhan tersebut. Makanya itu menjadi berhantu guys. Bagaimana ceritanya sampai dia menjadi hotel ini gue ceritain ya guys. Nah pada tahun 1964 perkumpulan biarawati ini menjualnya guys kepada Bourbon Kings Hotel, karena memang corporation atau perusahaan Bourbon Kings Hotel memang ini yang menangani tentang perhotelan guys. Jadi ini hotel ini kan terletak di Jalan Bourbon Street ya, atau di Jalan Bourbon. Nah makanya perusahaan ini membeli hotel tersebut pada tahun 1964, di mana perkumpulan biarawati ini menjualnya dengan harga kurang lebih 7 juta dolar guys pada tahun 1964 ini. Itu fantastis ya nilainya ya, karena pada tahun 1964 7 juta dolar itu udah wow banget. Mungkin sekarang kalau dijual itu sekitar kurang lebih 70 juta dolar guys, karena itu udah 70 tahun yang lalu. Dibelilah hotel ini sama si Bourbon Kings Hotel Corporation atau perusahaan ini. Dibangunlah menjadi hotel guys, dan hotel ini mewah ya, cocok meong ya. Hotel ini mewah, megah, terkenal.
di New Orleans banyak orang yang menginap segala macam, bahkan selebriti Hollywood juga pernah beberapa datang menginap ke hotel ini. Dan ini resmi dibuka guys, jadi pembangunannya itu pada 1964 dibeli dan dibangun, dan resmi dibuka itu pada tanggal 18 Juli 1966 yang dimana diresmikan oleh wali kota Victor Hasiro waktu itu. Jadi dia beli tahun 1964, lokasinya dari para perkumpulan biarawati, lalu dibangun hotel, kurang lebih selesainya 2 tahun gitu guys. Nah lanjut dari tahun, nah ini gue ceritain kisah hantunya ya guys. Dari tahun 1817 sampai sekarang, orang-orang di New Orleans ini meyakini bahwa hotel ini sangat berhantu guys. Kenapa? Karena memang dari itu kebakarannya ya guys, itu mulai terjadi kebakaran di tahun 1817 sampai kebakaran lagi di tahun 1866 dan segala macam. Pokoknya itu masyarakat New Orleans pada waktu itu sampai sekarang itu juga meyakini atau mempercayai bahwa tanah ini memang dikutuk dan sangat berhantu. Oke, gue bakalan ceritain ya guys. Jadi di hotel ini ada tamu dan juga ini cerita hantunya ya, yang orang lihat langsung. Di hotel ini ada tamu dan juga pelayan hotel itu yang pernah melihat hantu di sekitar lantai 3 dan juga 6, dimana mereka ini sering melihat hantu tentara guys. Jadi itu hantu tentara zaman dulu, jumlahnya itu kurang lebih ada 6 orang sampai 10 orang. Mereka sering itu berbaris dan juga lalu lalang di koridor lantai 3 serta lantai 6. Bayangin guys, tengah malam ada orang berjalan di koridor. Ini anggaplah kalian tamu yang nginep atau kalian pelayan hotel di situ, kalian ketemu hantu tentara di lantai 3 sama lantai 6, lalu mereka berbaris melaksanakan kayak upacara gitu di koridor tersebut. Bayangin guys seserem apa, dan ini selalu terlihat di tengah malam guys. Dan itu hanya hantu tentara ini yang berjumlah 6 sampai 10 orang ini hanya terlihat di lantai 3 dan juga lantai 6 guys. Tapi memang serem sih, kalau gue aja yang bayanginnya serem guys. Gimana ya kalau kita yang langsung nginep di sana terus tiba-tiba dengar suara orang berteriak hormat gerak. Gila serem banget, bayangin guys ya. Itu hantu yang diyakini sering muncul di lantai 3 dan juga di lantai 6 yang sering dilihat oleh para pelanggan atau orang yang sering nginap dan juga pelayan hotel guys. Nah lanjut lagi di lantai 6 itu pelayan itu selalu tamu hotel dan juga pelayan hotel itu sering melihat ada hantu perempuan anak kecil yang selalu memainkan bola dan mengejar bola tersebut. Jadi koridor lantai 6 itu memang terkenal angker sama lantai 3 guys. Tapi di lantai 6 ini selain ada hantu tentara, ada juga hantu si perempuan anak kecil ini. Dia itu sering lari-lari di sekitar koridor tengah malam sambil ketawa-ketawa, dan dia itu memegang bola dan sering dilempar-lemparnya sambil dia kejar guys gitu. Jadi itu pernah disaksikan oleh tamu dan juga pelayan hotel di Bourbon Hotel ini atau Bourbon New Orleans gitu. Ini cerita langsung ya guys dari tamu dan juga pelayan hotel. Nah selain ada hantu tentara sama hantu anak perempuan tersebut, tamu juga itu sering melihat hantu guys, di hantu perempuan ya atau hantu biarawati dan juga hantu anak kecil. Jadi biarawati ini ada sekitar 3 sampai 10 orang lebih. Itu sering muncul juga di daerah hotel, di sekitar hotel, di koridor-koridor hotel, disertai dengan hantu anak-anak kecil. Jadi tamu dan juga masyarakat New Orleans atau sekitaran situ ya, di sekitaran New Orleans itu meyakini bahwa itu adalah biarawati dan juga anak-anak yang meninggal ketika wabah terjadi pada tahun 1881 guys. Jadi waktu itu ada wabah yang tadi gue ceritain di awal ya. Itu ada wabah demam kuning yang dimana itu banyak yang meninggal, biarawati banyak yang meninggal menjadi korban, dan juga anak-anak di panti asuhan serta sekolah gitu guys. Dan itu desas-desus yang beredar bahwa masyarakat di sana melihat ya zaman dulu itu banyak biarawati dan anak-anak itu dikubur di sekitar sekolah tersebut dan panti asuhan tersebut. Nah makanya itu yang sering menjadi hantu juga yang dilihat oleh para tamu dan juga pelayan hotel gitu guys. Jadi bukan hanya hantu tentara, hantu anak kecil perempuan yang sering mengejar bola atau bermain bola di koridor lantai 3 dan lantai 6, dan juga itu di daerah sekitaran hotel itu juga sering terlihat biarawati, hantu biarawati yang berjumlah banyak ya, dan juga hantu anak-anak kecil yang berjumlah banyak juga guys. Jadi kadang yang terlihat itu cuman hantu biarawatinya aja.
Kadang juga yang terlihat mereka bersama-sama, hantu biarawati itu bersama anak-anak. Itu dilihat oleh para tamu hotel dan juga para pelayan hotel. Ini kisah nyata ya guys, bukan desas-desus lagi, enggak. Ini kisah nyata karena memang ini gue searching banyak banget cerita hantunya guys. Oke, lanjut lagi. Dan hantu yang paling terkenal di hotel ini adalah hantu seorang wanita yang terletak di ballroom atau di kayak ruangan kayak gitu guys. Nah itu dia itu sering terlihat di situ berdansa pada tengah malam. Jadi hantu wanita ini dia dijulukinnya itu hantu wanita berdansa yang kesepian. Jadi di ballroom ini sering dilihat oleh tamu dan juga pelayan hotel itu ada seorang wanita yang berdansa sendiri di ballroom guys pada tengah malam, bayangin. Padahal itu kadang lampu dinyalain ya, tapi wanita itu sering terlihat dia berdansa sendiri. Desas-desus yang beredar itu bahwa itu adalah korban yang zaman perang dulu ya, si perempuan ini bundir ya. Akhirnya dia menjadi kesepian segala macam dan masuklah ke ballroom itu untuk menari, untuk melepaskan rasa kesepiannya. Nah itu hantu yang paling terkenal di ballroom ini guys gitu. Jadi selain itu banyak lagi kisah-kisah hantu di hotel ini yang memang yang pas gue searching atau cari tentang mengenai Bourbon New Orleans ini banyak banget kisahnya guys. Jadi tapi yang paling terkenal itu hantu wanita itu yang menari sendiri di ballroom, sama hantu tentara yang sering berbaris di lantai, di koridor lantai 3 sama lantai 6. Habis itu ada juga hantu anak kecil yang mengejar bola, sama si hantu biarawati serta anak-anak. Itu yang paling terkenal sih. Selebihnya ya penampakan-penampakan lain aja guys gitu. Walaupun hotel ini terkenal sangat-sangat angker atau berhantu guys, masih banyak kok orang yang datang menginap ya sampai sekarang guys. Bahkan rata-rata tamunya itu berasal dari luar New Orleans, karena masyarakat di New Orleans sendiri tuh udah kayak betul-betul nggak mau lah menginap di situ karena mereka meyakini bahwa hotel ini dikutuk dan juga sangat-sangat berhantu. Makanya rata-rata yang datang itu menginap di situ adalah orang-orang yang berasal dari di luar New Orleans atau bukan warga New Orleans asli, bukan guys. Itu berasal dari luar karena mungkin mereka berpikir ingin mencari sesuatu yang berbeda ya suasananya gitu guys. Apalagi sampai sekarang itu sekitar bulan 9, bulan 10 udah masuk Halloween itu kadang itu full banget hotelnya, bahkan itu full booking ya. Orang harus ngantri pesan dari 1 tahun sebelumnya kalau mau nginep di masa-masa Halloween, karena memang banyak orang juga di Amerika pecinta horor-horor ya, mistis-mistis gitu. So begitulah kurang lebih guys kisah hantu atau cerita dari Hotel Bourbon New Orleans ya, yang terletak di New Orleans pastinya, Louisiana, Amerika Serikat. Jadi ini salah satu urban legend ya, atau cerita rakyat atau cerita yang sangat famous selain dari cerita Madame LaLaurie yang juga berasal dari New Orleans, Louisiana, dan juga Marie Laveau yang berasal juga dari New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Jadi ini salah satunya guys cerita rakyat atau urban legendnya, yaitu Hotel Bourbon New Orleans yang berhantu dan juga dikutuk atau mistis gitu guys. So beginilah Reza bercerita kali ini. Mohon maaf kalau cara penyampaiannya itu gue belepotan dan juga ada kesalahan ya, mohon maaf guys. So mudah-mudahan kalian bisa suka dengan cerita kali ini tentang Hotel Bourbon New Orleans yang berhantu dan juga dikutuk. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube gue Reza Mustafa ini guys, biar gue semangat memberikan kalian konten-konten tentang cerita-cerita ya atau storytelling selanjutnya gitu guys. So oke, bye-bye. Jangan lupa beli Reza Kosmetik dan Skincare, ada skincare gue kalian bisa beli di Shopee dan juga Tokopedia guys. Linknya nanti gue kasih di di video kali ini ya. Oke guys, see you di next Reza bercerita. Bye bye. Maaf ya guys kalau banyak kesalahan atau belepotan ya. Jangan lupa subscribe dan juga like dan juga share YouTube channel gue Reza Mustafa. See you Lemanians, Rezanians. Nanti gue cerita lagi ya guys.